Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala innamal a'malu binniyat. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu selaku umat muslim thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya inti go'a mardatillah, juga mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah, kembali diingatkan dengan bahasan yang tertunda atau bahasan yang masih di-PR-kan sebetulnya. Terlupakan tidak, tapi mungkin ya perlu dibahasain itu dikarenakan untuk masih menyusun dalam bahasan-bahasan, terutama mungkin banyaknya permasalahan-permasalahan berkaitan dengan bab niat, termasuk juga mengenai sholat berjamaah yang tertunda. Kalau tidak salah kita baru membahas dua kali ya, itu bahasa nono ya teteh. Nah, mudah-mudahan makalahnya atau judulnya masih tersimpan sehingga nanti bisa kita lanjutkan, begitupun dengan permasalahan-permasalahan di dalam sholat berjamaah. Baik, berkenaan dengan niat di dalam sholat, tentunya kita sepakati bahwa niat di dalam sholat itu hukumnya wajib, dan para ulama pun tidak berikhtilaf, tapi semua sepakat bahwa niat itu hukumnya wajib. Bukan hanya di dalam sholat, Pak. Sebetulnya di dalam setiap pekerjaan ataupun khususnya di dalam ibadah, maka niat itu wajib harus dihadirkan. Apalagi dalam urusan ibadah. Setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus dihadirkan niat. Dan niat itu yang akan menyertai ibadah kita semua, dan itu yang akan menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala suatu amalan. Contoh, di dalam sholat sunnah itu begitu banyak, Pak. Ketika kita masuk masjid, tiba-tiba kita langsung sholat naon. Nah, dari mana kita bisa menetapkan itu atahiyatul masjid? Dari niat yang kita tanamkan di dalam hati gitu. Tapi kalau tanpa niat, jauh sholat, terpupu niatnya gitu. Nah, itu pun tidak boleh. Sehingga apa yang kita amalkan di dalam setiap ibadah, maka harus betul-betul diniatkan. Harus betul-betul benar tujuan dan apa yang akan kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan di dalam hadisnya yang sudah masyhur, Pak, dan kita pun sudah tahu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap amal itu tergantung niatnya, gitu. Jadi banyak pekerjaan, banyak ibadah, tapi kalau tanpa diniati terpupu ibadahnya, gitu, Pak. Termasuk sholat wajib. Banyak sholat wajib itu ada 5 waktu. Kita melaksanakan sholat tergantung waktunya. Bagaimana kita bisa menetapkan sholat itu adalah sholat zuhur atau sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh? Yaitu niat yang kita hadirkan di dalam hati. Kemudian setelah sholat wajib ada sholat sunnah, ada sunnah rawatib, ada juga sunnah yang bukan termasuk rawatib. Bagaimana kita bisa menentukannya? Yaitu dengan niat. Nah, inilah sebagai penopang untuk kita semua bahwa dalam setiap ibadah tentu wajib harus dihadirkan niat. Cuman yang jadi permasalahan itu di antara kita, apakah niat itu harus dilafazkan ataukah tidak? Gitu, Pak. Nah, itu. Jadi apakah niat itu harus dilafazkan ataukah tidak?
Nah, maka di dalam pelafadzan niat tentu di sini mulai perbedaan di antara para ulama. Ada yang tidak melafadzkan, ada juga yang sampai harus melafadzkan. Nah, ini menjadi bahan diskusi kita, Pak. Gitu. Diskusi kita. Mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan termasuk antara bapak-bapak dan saya pribadi itu ada mungkin perbedaan. Atau kalaupun ternyata sama ya alhamdulillah gitu ya. Gitu. Berarti tidak ada bahan diskusi begitu. Tapi kalau ada perbedaan, maka di situ menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Nah, apa harus dibekali dengan keilmuan? Apa yang menjadi alasan? Apa yang kita amalkan tersebut sehingga bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, inilah satu majelis keilmuan yang dimana jamaahnya dibentuk untuk kritis atau jamaahnya juga harus menjadi jamaah yang cerdas, bukan yang jumud gitu. Jadi yang diam saja ketika ustadz atau asatidz menyampaikan padahal salah cicing gitu, tanpa berkomentar, tanpa mengoreksi, padahal silahkan saja karena inilah termasuk salah satu dunia keilmuan. Nah, Pak, hadis lengkapnya itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari, gitu kan? Memang sebetulnya hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Bukhari, bahkan ditempatkan di hadis pertama, yaitu dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi seseorang itu adalah apa yang ia niatkannya. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, atau ternyata hijrahnya itu diniatkan karena urusan dunia yang ia ingin dapatkan, awim ro'atin, atau karena seorang perempuan yang tazawwajuha, yang ingin ia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya juga ila mahajaru ilaih, tergantung apa yang ia niatkan. Gitu, Pak. Nah, berarti betul-betul menjadi penopang nilai amal suatu ibadah, atau termasuk bukan nilai ibadah juga, niat itu menjadi ukuran benar atau tidak yang akan kita lakukan, apalagi dalam urusan ibadah. Contoh, diberikan contoh oleh Rasul, yaitu hijrah. Karena ada seorang sahabat yang berhijrah ketika ke Madinah itu tujuannya tidak kepada Allah dan Rasul. Ada seorang sahabat yang tujuannya karena dia ingin menikahi seorang perempuan, yaitu Ummu Qais kalau tidak salah. Gitu. Nah, sehingga diberilah nama Muhajir Ummu Qais, gitu kan. Jadi yang hijrahnya tujuannya bukan untuk Rasul. Ternyata betul oleh Allah Subhanahu wa taala dibuktikan, karena niatnya ingin menikahi seorang perempuan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan gitu. Dinikahi, Pak, gitu kan. Ternyata menikah dengan tujuan yang ia niatkan. Tapi kalau tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, sampai ada seorang sahabat yang kaya ketika di Mekah gitu, sampai sempat ketika mau berangkat itu ngarungan heula hartana. Dari ditinggalkeun gitu. Di karungan hartana, tapi diberikan nasihat gitu. Ya tarik hijrah karena dunia atau karena Allah dan Rasulnya gitu. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, tinggalkan gitu kan. Karena akan merepotkan. Maka dengan keyakinan karena Allah dan Rasulnya, pada akhirnya kekayaan itu pun ditinggalkan. Tapi ternyata ketika tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, kekayaannya yang ditinggalkan digantian ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemurnian atau keajaiban niat kita yang akan menentukan ibadah kita diterima atau tidak. Kemudian juga Fudail bin Iyad memberikan satu syarat gitu banyak, memberikan satu syarat atau satu penjelasan bahwa diterimanya ibadah itu ada dua hal. Yang pertama niat, yang kedua kesesuaian. Jadi kalau hanya bermodalkan niat saja itu belum tentu diterima.
atau bermodalkan kesesuaian dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, itu pun tidak menjadikan ukuran diterima. Ternyata dua hal ini yang harus dihadirkan dalam ibadah. Kata Fudail bin Iyad, ketika kita melaksanakan ibadah kholison, ikhlas, Pak. Tanpa ada beban sama sekali, tanpa ada keterpaksaan sama sekali, melaksanakan ibadah teh jojo gitu. Cuma ternyata apa yang dilaksanakannya itu tidak sesuai sama sekali dengan perintah Allah dan Rasul. Meskipun bekalnya ikhlas, tapi karena tidak ada kesesuaian, maka ibadahnya lam yuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga orang yang melaksanakan ibadahnya itu shawaban, sesuai gitu Pak, sampai sholatnya itu apik pokoknya mah gitu kan, dina sholat teh Allahu Akbar, gerakan tangannya sebagaimana yang sudah kita bahas dalam bab sholat, memperhatikan, kemudian menyimpan di mana, bacaan senantiasa diperhatikan gitu. Tapi ternyata penuh dengan keterpaksaan. Korea mah gitu kan, kata salma ayat ke sholat wae oge gitu ta, dan ninggalkeun gawe gitu. Gamai sakti dulu gitu lah. Pokoknya mah aya we dina hate teh gitu kan. Hal-hal yang menyebabkan ketika ibadah itu jadi terganggu atau urusan-urusan yang ternyata membuat kita malas gitu kan ketika melaksanakan ibadah sesuai padahal ibadahnya. Nah, karena niatnya tidak ikhlas, maka ibadahnya pun lam yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Fudail bin Iyad, hatta yakuna kholisan wa shawaban, urusan ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hadirnya keikhlasan dan hadirnya kesesuaian dalam pelaksanaannya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Maka nalillah, hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sesuai? Maka nabi rasuli, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kedua ini tidak bisa kita tinggalkan, termasuk dalam penerapan niat di dalam sholat gitu. Jadi penerapan di dalam sholat itu masih sebetulnya gitu kan. Niat itu gitu, tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan itu mah. Cuman setiap apa yang kita lakukan, saya sampaikan harus didasari dengan keilmuan. Karena apa yang kita amalkan itu pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan gitu. Berbeda boleh, mangga wae gitu. Tapi dasarilah dengan keilmuan. Tapi kalau tanpa ada ilmu, kurang can apa wayana kena ngoe gitu, Pak. Nah, kan tolabul ilmi atuh gitu kan. Ari tolabul ilmi mah kadang-kadang meningkat gitu ta. Henteu ngupingkeun hungkul tapi urang oge kedah bisa membaca gitu. Silakan Google ayeuna seueur Google gitu ta. Sok dasar-dasar gitu. Jadi begini Pak, sedikit solusi dari saya. Ketika kita sedang mencari dasar-dasar keilmuan khususnya dalam urusan ibadah, ketika si penulis itu menyertakan referensi-referensi, kalau hadis riwayatna saha gitu, kalau Al-Quran disebutkan surat naon, kalau ternyata pendapat ulama disebutkan di kitab naon, itu bisa menjadi kita tolak ukur dasar. Kenapa? Karena penulis itu berarti bertanggung jawab atas tulisan yang dia tulis. Begitu. Tapi kalau ternyata ada artikel-artikel yang tidak jelas referensinya, menghadirkan hadis tapi tidak dijelaskan riwayat saha, terus begitu mah kehelanan gitu. Cari yang jelas gitu kan. Yang referensinya jelas gitu. Karena itu yang akan menjadi tolak ukur keilmuan kita semuanya. Termasuk buku-buku. Buku-buku yang kita beli. Nah, ketika dalam urusan-urusan keagamaan, tolong lihat dulu. Buka heula urang teh anu teh seri buka, anu biasa mah ulah. Gitu. Jadi anu biasa dibuka gitu. Tentang bab salat, misal banyak kan buku-buku tentang salat, kitab-kitab tentang salat. Sok we gitu kan, urang teh peseran heula. Kemudian kita komparasikan gitu. Sehingga apa yang dihadirkan di dalam buku itu menjadi patokan kita semuanya untuk bisa kita amalkan. Apalagi dengan penilaian kritik-kritik hadisnya Pak. Oh, itu luar biasa. Gitu. Jadi itu menjadi satu acuan untuk kita semuanya ketika kita membaca atau menjadikan referensi buku itu tidak menjadi keraguan, tapi minimalnya di dalam buku neta si penulis itu menyertakan referensi. Nah, kemudian begitu. Nah, kalau Bapak misalkan ternyata bertanya kepada saya berkenaan dengan sebuah hadis, saya lebih gampang mencari hadis yang ada redaksi Arabnya, Pak.
Itu bisa bari naroskeun gitu kan. Secenih teh hadisnya hadis naon gitu kan. Sertakan Arabna. Pami terjemahan unggul hese. Benar ya teh. Jadi gampang Arabna gitu. Arab nama gampang terdeteksi karena kalimat yang akan dicari. Itu. Tapi kalau terjemah kan kitab-kitab aplikasi tentang hadis mah tak Indonesia tuh gitu. Indonesia anapun wae terjemahanna li dua pusaka itu kan terjemahan kitab Tis'ah, kitab 9 imam, aya terjemahan. Cuman susah ternyata tidak semua kata yang disertakan itu muncul. Tapi kalau Arab insya Allah di aplikasi kitab naon wae oge itu biasa terdeteksi gitu. Nah itu, jadi apa namanya? Kalau ternyata kita ingin mengambil referensi atau sudah mulai senang dengan baca artikel karena mungkin penasaran dengan apa yang kita amalkan, apakah memang kesesuaiannya sudah ataukah belum begitu. Nah kemudian tentang niat, para ulama mendefinisikan ada secara bahasa, ada secara istilah. Secara bahasa, niat adalah al-qasdu, bermaksud. Ada hal yang ingin, gitu kan? Baru maksud. Dikatakan bahwa contoh kalimat nate nawakallahu bi khairin ai qasadaqa au ai qasodaka bihi. Allah berniat baik kepadamu. Artinya Allah bermaksud baik kepadamu. Jadi ketika disebutkan nawakallah, Allah berniat, maksadama qasodaka, Allah bermaksud. Gitu. Kemudian dalam contoh kalimat yang lain, nawaitus safaro ai qasadtuhu wa azamtu alai. Aku berniat untuk melaksanakan safar. Tapi maksud nama yaitu saya bermaksud dan berazam untuk safar. Itu secara lugawi atau secara bahasa. Jadi an-niyatu al-qasdu. Niat itu adalah maksud. Kemudian ada juga niat secara syarak atau syariat atau secara istilah. Adapun niat secara istilah tawajjuhul qalbi jihatal fi'li ibtiqa'a wajhillahi ta'ala wa imtithalan li amrihi. Menghadapnya hati ke arah kepekerjaan karena mengharap ridho Allah. Itu niat. Dan karena melaksanakan perintahnya. Nah, mulai di sini, apakah niat itu harus dilafadzkan atau tidak? Kemudian niat itu pekerjaan apa? Maka tidak sedikit para ulama yang malah ternyata menjelaskan bahwa niat itu adalah pekerjaan hati. Jadi niat itu pekerjaan hati, a'malul qulub. Meskipun lafadznya menyebutkan wajib dalam melaksanakan sholat itu niat, nah di sini yang menjadi makna perbedaan di antara para ulama. Ada yang dimaknainya talafud, ada juga yang dimaknainya tidak melafadzkan. Yang tidak melafadzkan itu berpendapat atau menjelaskan bahwa niat itu hadirnya di dalam hati atau pekerjaan hati sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Jadi Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa di dalam sholat itu niat itu adalah pekerjaan hati yang tidak seharusnya dilafadzkan. Karena nanti secara jauhnya itu niat itu disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah al-qasdu muktaronan bifi'lihi gitu. Jadi niat itu maksud yang berkaitan dengan pekerjaan apa gitu. Jadi yang terikat dengan pekerjaan al-qasdu muktaronan bifi'lihi. Jadi maksud yang terikat dengan pekerjaan kumaha naon ketika kita melakukan itu ta eta teh geus jeung niatna gitu. Begitu. Sekarang kita wudu gitu. Eta teh pas sareng niat naon? Ngalaksanakeun salat wudu teh gitu kan. Dengan wudu itu
Sehingga nanti dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai takbir di dalam sholat. Bahkan seperti apa urutan-urutan Rasul memulai sholat. Itu dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim. Idza kumta ila sholati fa asbigil wudu. Ketika engkau hendak melaksanakan sholat, maka berwuduklah, bahkan sempurnakan wudunya. Setelah wudu naon? Summas takbilil kiblah. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, fakabir, maka bertakbirlah. Kata Rasulullah di hadis dia, di mana untuk mengucapkan niat. Kan begitu. Nah, ini salah satu alasan ulama-ulama yang menjelaskan bahwa niat itu tidak disertakan secara dilafadzkan. Karena urutan-urutan sholat Rasul itu wudu, menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Gitu. Dan apakah tidak mentalafutkan itu tidak niat? Untuk itu kan berniat itu teh gitu. Bahkan jelas niat naoge, yaitu di dalam hati. Ketika melaksanakan, itulah niat berkaitan erat dengan pekerjaan. Begitu. Itu niat, Pak. Bahkan sampai ada yang menjelaskan seperti ini gitu kan. Ketika kita mengucapkan niat, kudu aya niat, kamu mengucapkan niat. Halo. Oke lah. Gitu. Ya kan? Jadi begini, ketika kita mau melafadzkan niat, harus ada niat untuk mengucapkan niat itu. Keteng hati artinya ya sebelum kita keluarkan lewat. Nah itu alasan yang menjadi alasan ada yang sampai secara logika itu ketika melafadzkan niat maka harus ada lafadz untuk melafadzkan niat itu. Iya, artinya kan terucap kan. Terucap di dalam hati kan. Ketika maksudnya apa ya? Iya. Begini sih. Kan hati gitu ya. Alasannya. Keteng hati tadi. Jadi begini. Jadi alasannya kalau ternyata melafadzkan niat, kalau ternyata mau melafadzkan niat, mau mengucapkan niat, maka harus ada lafadz untuk mengucapkan lafadz itu. Iya. Cing, bakal aya tungtungna moal. Ya moal terus we gitu kan. Mungkin ke belakang terus itu kan untuk mencari lafadz, meniatkan lafadz itu gitu. Begitu. Nah, begitu kan? Ya. Sekarang kita mau wudu. Gitu. Punten, misal niat gitu kan, berniat mau niat wudu kurang teh gitu. Dan niatnya itu dilafadz. Nah, sate acan ngucapkeun lafadz niat nu eta kurang teh kudu aya adalah lafadz saacan eta. Nah, dan sebelum lafadz anu kadua, anger sebelumnya juga harus ada melafadzkan niat yang akan dilafadzkan. Terus bakal gitu kan? Nah begitu ketika melafadzkan niat. Nah makanya jelas definisi yang kita pahami berkaitan dengan niat itu al-qasdu, maksud muktaronan bi fi'lihi, yaitu berkaitan erat dengan pekerjaannya. Jadi ketika kita sudah mulai melakukan itu, maka disitulah kita memang benar-benar berniat gitu. Seperti itu. Nah, salah satu contoh dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika kita mau makan, nyandak piring unggul oge eta teh tos niat aja. Niat itu teh, niat naon? Makan. Kan begitu kan? Nah, ketika niat gitu. Tapi ya kita tidak bisa menafikan gitu di perbedaan di antara para ulama berkenaan dengan talafut biniat. Nah, itu yang menjadi dasar mana yang kita ambil dan mana yang kita amalkan, kemudian yang kita betul-betul kita pahami gitu kan. Sehingga niat itu benar-benar bisa meyakini apa yang kita amalkan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan memantapkan hati dalam mengamalkan ibadah tersebut gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya belum sempat membaca karena ada artikel berkaitan dengan perubahan niat. Nih Pak, punten gitu. Ini pendapat aku mah ya. Kita sekaligus diskusi saja, gitu kan? Sekaligus diskusi saja. Berkaitan dengan pelafadan niat, gitu. Pelafadan niat khususnya dalam sholat berjamaah. Nih, yang saya tahu dalam melafadzkan niat ketika sholat berjamaah itu beda antara imam dan makmum.
Kalau imam itu imaman, kalau makmum itu makmuman, kan begitu? Iya. Oke, kemudian kita masbuk, Pak. Gitu. Orang masbuknya, orang teh masbuk posisinya, tinggal 1 rakaat atau 2 rakaat lah gitu. Pas datang, otomatis kan kita juga dengan niat, misal anu mentalafutkan dengan makmuman. Kan itu kan? Makmuman ya, anu kurang kos dilafutkeun teh. Itu, makmuman. Kemudian kita berdiri. Kan dengan menyebutkan mentalafutkan niat itu meyakini, gitu kan, dengan keyakinan dan tidak untuk memantapkan ibadah amalan tersebut. Nah, kemudian kita berdiri untuk menambah 2 rakaat. Gitu. Tiba-tiba aya nu datang. Ngamakmum ka urang. So, erek ditampi moal. Sekali. Gitu. Ketika kita menjadi makmum, mentalafutkan niat dengan menjelaskan makmuman. Itu kan membatasi kondisi urang eta teh gitu kan. Bahwa kita itu statusnya makmum. Karena kita masuk menambah 2 rakaat. Itu kan? Imam sudah selesai dengan jamaah yang lain, urang menambah 2 rakaat. Berdiri lagi otomatis. Datang we masbuk deui. Ikut berjamaah dengan kita. Rek ditampi moal. Terus ini anu makmuman kumaha? So. Kan begitu? Sing. Kumaha ta? Datang nu masbuk. Itu deui urang keur masbuk. Itu nu datang nu masbuk. Urang mentalafutkan sudah mentalafutkan niat tadi makmuman. Statusnya makmum urang teh. Pas datang otomatis kan boleh jadi imam. Kumaha niat tu tadi? So, itu kan. Nah, berarti secara kalau misalkan dengan meyakini gitu kan dan benar-benar memastikan bahwa itu dengan mentalafutkan apalagi menjelaskan status gitu sehingga tidak ada perubahan berarti menjadi gugur gitu. Kan begitu niatna tuh. Apalagi orang jadi imam deui. Lamun orang posisi jadi imam kumaha diniatkeun deui? Di mana orang bade niatna? Ya orang pas 2 rakaat gitu. Di mana? Ya, itu kan. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat dari keterangan-keterangan bahwa baik itu imam ataupun makmum ternyata tidak membatasi karena memang sudah jelas gitu. Kalau imam ya imam gitu. Ketika makmum ya makmum. Tapi tidak sampai dengan mentalafutkan makmuman gitu kan. Membatasi kan itu Pak gitu. Status orang kan saya makmum gitu sampai akhir juga gitu. Termasuk orang masuk ya makmum gitu kan. Ketika ada orang yang ikut dengan kita, nah itu menjadi bingung teh gitu. Niat itu Atau berarti gitu mah atau tidak menjadi satu kepastian keyakinan atau niatnya kan begitu. Makmuman. Begitu. Gitu. Nah itulah salah satu dilematis dalam mengucapkan lafaz gitu. Ini dalam mengucapkan lafaz. Ya ketika kita sholat tanpa mengucapkan lafaz, nanti pun ternyata ada yang ikut bermasbuk atau yang ikut bermakmum dengan kita, ya status kita mah sudah ditetapkan gitu kan. Ketika kita ikut berjamaah ya memang sudah jelas makmum. Tapi ketika kita masbuk kemudian ada yang ikut berjamaah ya memang kita jadi imam gitu. Tapi kalau sudah dibatasi dengan melafatkan, berarti kan terus tidak boleh ada perubahan itu. Tapi bisa nanti jangan ada ini paling kan dari komisi. Ya, silakan. Dari awal tadi sudah jelas. Ini saya tidak akan bahas tentang talafut, melafazkan atau tidak melafazkan. Bahwa ibadah itu jelas tadi harus dimulai dengan niat. Saya mau menghindari perdebatan antara lafaz atau kerekatan hati atau azam. Nah, tapi jadi bingung saya ketika barusan membahas tidak perlu melafazkan sebagai atau mengertakan sebagai imam dan makmum. Justru kalau saya mah jadi bingung. Kalau gitu mah terus udah gimana karena saya tuh udah jelas kalau menjadi imam kan
dalam hati juga imaman gitu. Terus kalau menjadi makmum dalam hati juga saya jadi makmum gitu aja sih. Jadi artinya yang saya jadi bingung bahasan tadi tentang kata dasar atau definisinya jadi agak rancu dengan yang barusan gitu saya. Iya, karena yang saya pahami begini, ketika mentalafudkan gitu kan, dengan jelas mengucapkan, berarti sudah betul-betul membatasi sakit gitu. Makmuman. Sekarang bagaimana tidak mengucapkan Gitu. sedangkan dari tegak hatinya sendiri, istilahnya sudah ada inisiasi ini ya istilahnya. Ya. Maksud saya. Ya, karena begini, ketika kita tidak mentalafudkan gitu kan, meskipun status kita itu makmum sudah jelas memang kita makmum gitu. Dan kita sebetulnya apakah di situ membatasi gitu kan, sehingga kita akan menjadi makmum seterusnya, itu belum tentu gitu. Ketika kita tidak mengucapkan itu gitu kan. Kalaupun ternyata kita masbuk, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini masbuk deui, gitu kan, sehingga tidak menjadi gugur niat orang. Gitu. Itu yang saya pahami, mah. Makanya ketika fatalnya mengucapkan lafaz gitu, itu membatasi pisan gitu kan. Mengucapkan lafaz membatasi pisan, tapi tanpa mengucapkan lafaz, meskipun kita sudah tahu di dalam hati, ya memang kita makmum gitu kan. Ketika posisi imam, ya imam gitu. Tapi kan apakah di situ betul-betul membatasi bahwa kita itu benar nanti di satu waktu itu menjadi makmum seterusnya atau tidak? Nah disitulah gitu. Apa namanya? Satu nah itu bahasana teh gitu, satu kefleksibelan merenya gitu kan, satu kefleksibelan ketika niat itu tidak dilafazkan gitu. Ya kalau sudah diucapkan mah ya sudah, berarti kita betul-betul membatasi itu sebagai seorang imam kalau sudah terucap. Iya, sudah terucap. Jadi begini Ustaz, kita kan sudah meniatkan sering menjadi imam. Jadi kan kita sudah jelas pahalanya adalah pahala imam. Ya. Kita sebagai makmum yang di belakang, berarti kan kita sudah niatnya adalah sebagai makmum. Gitu kan. Kemudian misalkan setelah selesai, nah kita kan misalkan tadi kan masbuk ya. Nah, makmum juga masbuk, gitu kan. Misalkan ada kekurangan satu atau dua, tiba-tiba di belakang ada yang ikut kita. Nah, berarti di sini kita mah tetap pahalanya adalah pahala makmum. Ya, kemudian yang di belakang adalah dia mengikuti kita. Itu adalah pahala makmum juga. Tapi dia berjamaah. Gitu kan, kita berjamaah dapatnya adalah 27 derajat. Kan? Nah, ini kan yang menjadi masalah itu kan di makmumnya. Ketika makmumnya masbuk, gitu kan, di belakang ada yang ikut. Nah, berarti kan di sini mah sudah ada statusnya adalah tetap kita sebagai makmum, dan yang di belakang kita adalah tetap dia adalah mengikuti kita dan statusnya berjamaah. Untuk masalah jadi tidak ada istilah pembatasan kita sebagai makmum itu apakah bisa merubah nanti jadi imam atau jadi double gitu kan, pahalanya imam ya makmum karena kita masbuk gitu kan. Nah itu mungkin ada gak keterangan yang misalkan di Alkitab dengan hal seperti itu kita mendapat dua, ya dapat 5 ya. Berapa yang positif pahala gitu. Ada pahala gitu kan. Ada skema tuh kayak gitu, skema pahala antara Betul. Memang. Ini paketnya jadi hitungan pahala jadi tidak. soalnya dong. Hitung-hitungan pahala. Nah, kembali lagi kepada topik bahasan. Mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan menjadikan bahasan apakah memang pahala imam dan makmum pun menjadi berbeda. Kemudian ketika kita statusnya tadi yang asalnya makmum, kemudian ada ikut yang berjamaah, apakah tetap makmum atau imam? Gitu. Mungkin gitu kan. Ketika memang statusnya asalnya makmum gitu kan, ikut karena masbuk menambah menjadi 2, lalu ada yang ikut masih makmum padahal ada yang mengikuti. Kan ari saura abdi mah nya gitu kan, sarawit tidak masuk
logika gitu. Upami masih statusnya makmum kene, namanya diikuti juga, jadi imam gitu statusnya. Cuman yang menjadi berat tadi, kenapa saya menjadi bahan diskusi yang dimaksud oleh saya, ketika mentalafutkan niat makmuman di awal gitu, mentalafutkan niat makmuman di awal, kalau kita masbuk, kemudian ada orang yang ikut juga menjadi imam, otomatis kan berubah gitu. Pasti jadi imam, mungkin tetap makmum terus gitu kan. Pasti jadi imam karena ada yang mengikuti. Begitu. Kalau makmum dua-dua nama, berarti tidak ada yang memimpin atau gitu mah gitu kan. Ada makmum kan yang mengikuti imam gitu. Kalau ketika ada yang ikut berjamaah, otomatis ada imam, ada makmum. Nah kemudian ketika status orang yang menjadi makmum itu, karena awalnya mentalafutkan niat, tah untuk merubah talafut niatmu awal jadi imam di mana tempat? Kumaha? Enggak, saya nggak jadi otak saya ngomong Ya oke siap. Nggak apa-apa ya, kita Ya, diskusi nggak apa-apa ya. lah. Kita mah diskusi saja. Apa namanya? Enggak, Misal hari ini saya ada tujuan pergi ke Jalan Braga Kota Bandung. Jadi nggak ada, Pak. Nah, ada dua opsi yang bisa saya ambil. Ketika saya pakai mobil mah saya bisa lewat tol, atau ketika saya punya niat atau punya azam ingin mengirit ongkos, tidak mengirit berarti jalur lurus. Dalam perjalanannya saya berniat di rumah karena ingin mengejar waktu, karena ingin hemat, saya berniat di dalam hati ya, saya tidak bahas talafut. Pakai lewat Cileunyi lurus ke Cilunuk, ke Cibiru sampai dugi ke Jalan Braga gitu. Nah, ketika pas dugi ke Cipacing tiba-tiba macet buka arah ke Cileunyi teh. Iya. Nah, dalam perjalanannya entah itu karena situasi, entah itu petunjuk Allah, di belok ke kiri atau. Nah, ini juga jadi menarik kalau saya coba respon Ustaz atau komentar seperti apa dalam kondisi kayak gitu. Padahal apakah itu udah menghadiri Ada macet. Ya, dan cek logika, cek Allah teh mereka kiri atau sep gitu. Ternyata pas lancar. Iya. Sami sama barusan. Betul. Berarti ya dalam hati saya sebagai makmum dari Pak tadi yang jadi imam sholat nanti. Dalam perjalanan saya bukan dalamnya. Aku, nah ini tapi itu ada masuk salah di belakang. Nah, nah maksud saya sebetulnya tidak merubah apapun dan tidak menjadi perdebatan menurut saya mah. Karena udah jelas berniat mah sebagai makmum gitu kan. Nah semoga gitu dalam perjalanan gitu. Nah kemarin situasional membuat kita menjadi imam akhirnya gitu Ustaz. Nah, ini jadi menarik kalau di komentar ini perihal ya urusan jadi Ustaz. Ya, gua bener. Oke. Dia kan pengalaman dia panterosan di Bojok. Terus pengalaman di Joge sih. Itu terangnya imam sudah malu. Ibaratnya kalau dia pengalaman dia ketika Pembojok gitu ya. Imam di daerah apa imam salah. Sebutkan namanya. Imam teh lupa ya, wajar kan lupa manusia lewat. Jadi udah 3 rakaat langsung salam. Anu sanes mungkin sanes ternyata mungkin karena ada di situasi itu. Ya pas sangka-sangka gitu ya, pas sangka-sangka. Tapi pas udah selesai salam, imam asa kirang hiji. Oh gitu. Mereka nyadar imam teh. Salat dewe imam. Ya, imam ngulang deui ya abdi mah ada kurangna hiji nya. Terus hiji salam gitu ya. Imam mah terus jadian deui 0 deui. Imam mah dia 0 deui. Ya, hari itu seru betul. Betul ya? Jadi ada beberapa orang Ustaz menyelesaikan hanya sisa 1 rakaatnya. Saya salah satunya menyelesaikan sisa 1 rakaat. Iya. Waktu itu saya Pak Ade, Pak Dadan, Agus. Ada orang yang sholat baru, jadi dia opat ditambah jadi rakaat. Nah itu hari itu seru sekali. Nah, etanya kan gitu Pak Ustaz. Ya, eta mah abdi tos apa
mungkin beda. Tapi kan dari pembaca narasnya kieu. Ada kita biji usulnya kumaha tadi. Kan tadi Pak asar 4 rakaat. Dirapakeun kan 4 rakaat. Ya. Anu ieu nah 1 rakaat. Ini kan asar bar 1 rakaat kan opat. Ah bingung nih pembaca. Abi kumaha? Niat. Bingung ngejawabnya nih. So, ya itu kan salah satu contoh kejadiannya seperti itu. Ya, sih atuh sok ya dari kalimatnya kumaha. Nah, enak aya bahasa nyambungkeun deui. Ya mungkin nu tilu tadi kurang hiji. Kan begitu. Ya, satu gitu. Nah, tadi berkaitan dengan kalau dalam bab kias gitu kan. Bab kias gitu. Bab kias ketika disandingkan dengan niat yang tadi berangkat bekerja sebetulnya itu tidak termasuk. Sehingga tidak bisa dijadikan kias ke sana. Kalaupun ternyata pertanyaan eta kumaha, itu urusan dunia mah ya bebas sebetulnya gitu kan, dan tidak menjadi satu hal urusan yang menjadi seperti dalam urusan ibadah makruh ini gitu kan, ibadah yang wajib ini gitu. Jadi urusan dunia mah enteng gitu, meskipun sekarang berangkat dalam hati tadi jalur Cileunyi, tapi ternyata macet. Tadinya nah itu tidak jadi satu masalah meskipun perubahan niat. Tapi dalam urusan ibadah khususnya yang wajib, nah ini yang menjadi memang satu permasalahan ketika niat itu yang menjadi bahan untuk kita semuanya direnungkan. Gitu. Nah makanya tadi sebetulnya kita menjadi bahan diskusi. Perdebatan juga tidak, pertentangan tidak gitu kan. Nah, tapi memang tidak bisa dinafikan perbedaan di antara para ulama berkenaan dengan itu. Cuman yang saya menjadi pertanyaan-pertanyaan itu ya hal yang seperti itu gitu. Jadi ketika satu contoh dalam mentalafutkan, itu salah satu mungkin saya menyebutkan kelemahan. Itu kelemahan dan kefatalan dalam mentalafutkan. Itu pribadi saya gitu. Termasuk tadi ketika kejadiannya kurang hiji kemudian menambahkan satu kalau ditalafutkan kumaha Nyambung. Udah arba deui kan. What? Udah arba rakaat. nah kumaha Hiji. tidak so eta statusnya kan nyambung gitu teh gitu kan. Nah karena lupa gitu, ninggalkan karena hiji gitu. Nah kumaha itu? Di solusinya udah sujud sawi aja. Sawi aja ya kali. Iya, kalau itu mah sudah jelas gitu kan. Tapi tetap kalau ketinggalan satu, tetap kita harus menambah 1 rakaat. Nanti setelah 1 rakaat, sebelum salam atau setelah salam, itu sujud sahwi 2 kali. Begitu, karena itu yang terjadi kepada Rasul. Sudah salam ya? Sudah salam. Ini kan ada yang nanya. Maka ini kan kurang satu. Oh iya, itu kan udah batal kan? Sudah Apa? ada pembicaraan kan? Yang mana? Kan Oh ya, dia- kalau yang sudah salam tadi ditutup, yang 3 itu sudah sah. Iya, Terhitung tiga. 3. Gitu. Kemudian kita mengawali lagi sholat untuk menambah 1 rakaat yang ketinggalan tadi. Gitu, sholat dari 1 rakaat. Gitu. Apakah nanti salam lagi? Ya iya, salam lagi sebagai penutup sholat 1 rakaat itu. Sebagai penambah yang 3 tadi. Nah, pelaksanaan sajud sahwinya di mana? Kalau Rasul itu kan kejadiannya di asar. Itu bahkan Rasul itu 2 rakaat, Pak, gitu kan. Rasul itu 2 rakaat katinggalan teh, bukan katinggalan ngaringkas teh gitu. Sampai ada sahabat yang mau mengingatkan tapi sieun berubah cenah hukumna gitu. Makanya ketika Rasul berangkat keluar, lalu ada sahabat yang menanyakan apakah ada perubahan syariat yang 4 menjadi 2 gitu. Nah, Rasul kan menanyakan lagi kepada sahabat yang lain apakah betul tadi 2 rakaat? Iya, maka Rasul sholat deui gitu kan. 2 rakaat bersama para sahabat itu. Lalu melaksanakan sujud sahwi dan ternyata 2 rakaat itu tadi salam deui gitu untuk menambahkan itu. Padahal tadi 2 rakaat pertama salam. Kemudian menambah 2 rakaat lagi. Salam lagi di akhirnya. Tapi dalam pelaksanaan sujud sahwi di sana Rasul melaksanakan sebelum salam gitu. Atahiyat ya iya atau atahiyat itu sujud sahwi begitu. Itu
pelaksanaan atau kaifiat ketika kurang dalam rokaat mungkin ya gitu kan. Nah kemudian tadi ketika masalahnya dalam mentalafutkan ya kumaha untuk meniatkan 2 rakaat tinggal rakaat atau yang 1 rakaat kalau mentalafutkan. Ini salah satu kasusnya. Kalau kita yang tidak mentalafutkan kan jonjon gitu. Di dalam hati sudah jelas da urang mah nambah itu gitu kan. Dan tidak harus dijelaskan kudu secara rinci gitu. Ketika kita sholat langsung di sana menambahkan 1 itu sudah gitu. Gitu. Dengan niat di dalam hati itu Allah juga sudah tahu. Dan kita berazam bahwa kita itu menambah yang 1 ketinggalan tadi. Sudah. Tanpa mentalafutkan niat mah. Kemudian juga ya menjadi ini mungkin kita bisa berlanjut nanti gitu kan dalam ketinggalan misal 3 waktu sholat nate kalewat bisa bapeureuh gitu asal di bisa Masuk sehari kan. Nah apakah mungkin kejadian seperti itu ya mungkin karena Rasul juga pernah gitu. Iya, 12. Rasul pernah 3 waktu juga gitu. Dan kejadian itu apakah ada satu dalil atau satu hadis yang menerangkan tentang bagaimana Rasul gitu. Ya Rasul sholat saja gitu kan. 3 waktu itu secara berurutan waktunya gitu. Iya, bisa. Asar, maghrib, isya, Tapi rakaatnya sama gitu. ya sama. Karena kan kita tidak kemana-mana di rumah bisa. Rokaat nama gitu. Ketika kita di rumah taya ringkas sholat nama gitu. Opat maghrib dulu bisa terus dan itu diselangi dengan koma gitu. Pernah sih jadi saking hektik ribut Ya hektik, sibuk. tadi itu sholat aja nanti menjelang jadi Ya. maksudnya jadi boleh ya. Oh, ketika memang Tapi betul-betul bukan jam kosor jadi bukan Ustaz, jam bukan jam akhir itu. Jam akhir. Kosor mah kan nanti di safar itu ada kosor Iya, ringkas, jam akhir, sorry. meringkas gitu kan. Ya tadi kan saya kan bangun jam 7 lebih tak gitu. Soalnya ini duha apa ya saya tuh masih Dua di sungai. Dua di sungai. Ya kalau kesiangan mah ya subuh gitu mah jadi 2 gitu. Subuh pasti udah jam 7 lebih. Ya Rasul juga kan pernah kesiangan. Pahala 2 benar, pahala subuh benar. Tapi jadinya sholat Bedanya balik lagi. Iya. Ya makanya kayak gitu kan suka ragu-ragu ini benar atau salah gitu. Ya kalau subuh mah ya sudah kesiangan subuh ya subuh niatnya gitu. Itu jadi subrang gitu. Bukan jam 7 saya bulan puasa. Karena Rasul kan pernah dalam perjalanan juga kesiangan Pak waktu subuh itu ketika diperintahkan Bilal untuk menjadi penjaga gitu kan di waktu malam itu ternyata Bilal teh kalah nyarane kawan Pak buluan hanut atuh gitu akhirnya Bilal juga tertidur pulas sampai si matahari itu menyorot ke wajah Rasul gitu sok jam sabaraha. Jadi menyorot wajah Rasul dan Rasul bangun pertama itu langsung membangunkan sahabat yang lain bilang mengajaga kerek gitu kan tibra gitu. Itu kan kejadiannya seperti itu. Kemudian Rasul memerintahkan kepada sahabat untuk adzan subuh untuk waktu subuh itu gitu. Karena memang namanya kejadian yang tidak dengan disengaja gitu gitu kan. Kejadian yang tidak dengan disengaja. Disuruh adzan gitu. Kemudian sholat qobla subuh. Nyose. Tapi kalau seperti ini kurang apal kaberangan. Engke weh. Itu yang menjadi dosa besar. Iya. Bukan buru-buru gitu kan. Mainnya langsung we. Nah, gitu. Tadi kalau sudah tahu Waktu mereka langsung mau itu bahasa Nah, ini Satu satu lagi nih mengenai kita
bermakmum kepada imam gitu kan. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa bermakmum kepada imam yang tidak kita senangi. Nah, nyampe deh Oh, materinya. Ini mah betul. Iya, fakta. Nah, kita kan ingin mencari hukumnya, gitu kan? Bermakmum kepada imam yang tidak disukai, tidak senangi, dan memang imam itu memang ya Bener. Nah, ada yang sebagian pendapat mengatakan bahwa makmumnya kita itu gugur, tidak dapat pahala. Ada juga yang mengatakan bahwa sholatnya kita itu tidak sah kepada imam yang berseberangan hati kita gitu kan, tidak kesesuaian gitu kan. Nah, apakah pendapat yang seperti itu, yang itu betul ada? Karena ada saya mendengarkan di sebagian ceramah-ceramah gitu kan, terutama yang di versi YouTube gitu kan, ada yang mengatakan begitu. Jadi kita gak sah itu sholatnya bermakmum kepada imam yang tidak kita senangi itu. Nah, itu gimana Pak? Ya. Untuk mengatasi hal seperti itu. Dulu pernah kita bahas kalau tidak salah satu hadis yang dimana 3 orang yang tidak akan diangkat oleh Allah sholatnya, meskipun 1 jengkal di atas kepalanya. Yang satu yaitu imam yang tidak disenangi oleh umatnya, kan begitu. Jadi imam yang tidak disenangi oleh umatnya atau dibenci, yaitu dibenci oleh umatnya. Tapi kategori benci nate namun gitu kan. Yang dikategorikan bencinya itu apa? Imam An-Nawawi kan menjelaskan, jadi kategori bencinya itu ketika imam itu melanggar syariat Islam, sok mabok, judi, maksiat gitu. Kemudian wajar kalau umatnya membenci gitu. Nah, ketika ia menjadi imam sholat, maka sholatnya tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa menjadi alasan untuk kita menerapkan hadis yang dimana ada makmum memisahkan diri ketika imamnya terlalu panjang dalam membaca ayat Quran Teal. Iya. Guru bete duluan makmumnya. Nah, panjang teuing gitu. Itu disebutnya mufarokoh. Mufarokoh itu orang yang memisahkan diri dari sholat berjamaah dengan alasan tertentu gitu. Nah, maka bisa menjadi dalil itu oleh sebagian ulama dijelaskan boleh dalil itu dijadikan bahwa kita memisahkan dari imam yang memang dibenci, tapi dengan alasan dibencinya itu karena memang imam itu melanggar syariat Islam. Atau ketika kita bermakmum kepada imam, wah yang rusak bacaannya. Sering. Betul rusak. Pokoknya mah tidak ada nilai selamatnya gitu kan, dari makhorijul huruf rusak, panjang pendeknya rusak gitu. Bacaan apa? Bacaannya pokoknya cakdut lah gitu. Gitu. Dan tidak selamat lah gitu kan di bacaannya. Itu boleh kita mufarokoh memisah. Daripada malah kita bermakmum kepada orang yang salah gitu kan. Begitu. Mufarokoh. Memisah karena saat sholat atau sholat itu langsung kalau kita sudah tahu imamnya itu mah gitu. dua barisan Memisahkan saja kalau kita sudah tahu imamnya seperti itu. semua kita di belakang Ada yang makmum yang Ya, ada makmum yang suka ngikutin itu terus kan gitu. ya itu mah tergantung gitu. Bikin sab sendiri gitu maksudnya. Bisa. Ya kita bikin sab sendiri kalau kita sudah memang menilai bahwa imam itu dalam segi bacaan, kemudian kaifiyat sholatnya juga jauh dari sunnah Rasulullah. Ya itu kan rusak kan gitu. Rusak. Hanya orang badai nuturkeun gitu. Kunut subhanallah. Subhanallah. Yo ya, kunut subhanallah. Jadi kalau dia nggak jadi imam orang lain kalau subuh nggak kunut, jadi dia itu subhanallah. Terus dia gini sambil waktu itu ada di dalam bab sholat, kalau Ustaz pernah menerangkan kita tuh tidak boleh ketinggalan beberapa gerakan sholat. Dia udah mau sujud kedua beberapa kali terjadi saya lihat di belakang dia melambatkan sholat itu seperti menyengaja. Nah itu menurut saya noise ya, pengganggu itu untuk konsentrasi dalam sholat ya. Betul nggak? Karena untuk kita yang di belakang lihat kondisi yang demikian persis di belakang imam, saya pengen ajong aja dia mau sholat cecek gitu. Nah iya, dia udah sujud, dia bangun, dia baru ruku.
kayaknya enggak gimana sih tadi kayaknya kelihatan banget gitu. Ya itu kan kita sudah sampaikan. Kalau melambat-lambatkan makmum tidak mengikuti imam itu kan tidak boleh gitu. Bahkan udah sampai Jangan. setelah sujud setelah Ruku, apa buat sudah sujud? sujud yang mau kedua. Kedua masih itu nggak boleh itu dengan Dan itu sering terjadi belakang ini, belum ada belakang ini. Jadi karena dengan alasan karena imamnya Iya. tidak mazhab lah. Ya, tidak mazhab. Nah, Kalau ekonom subhanallah kita lupa kali. Ini maksudnya. Ya, jadi- Saya kan ya. memahaminya dari segi bacaannya, Mhm. makrojnya itu kan tidak kena. Mhm. Yang magdobi'i jadi marja munfasil, jadi Ya. wajib munfasil, itu kan itu merusak gak? Mhm. Dari kalau mahroj kalau mahroj itu oke lah ada, tapi dari segi matnya itu yang banyak yang salah. Jadi 2 jadi kadang jadi 6 jadi 4. Ya, kalau Ada huruf itu jadi ya. cara Ada penyampaian. yang seharusnya matiwan Iya. itu jadi panjang, Iya. jadi 4. Nah, hal yang sedemikian itu gimana itu rusak Ya, nggak bacaan kalau- itu? Kalau dalam urusan makhorijul huruf benar-benar rusak gitu. Kemudian yang pendek menjadi panjang atau yang panjangnya 2 harokat tapi masih jadi lebih 5 harokat atau malah menjadi 4 harokat gitu. Kalau menurut saya masalah dalam mad ketika tepat bacaannya masih di mad itu meskipun ada perbedaan sedikit yaitu masih kategori selamat. Gitu. Tapi kalau sudah perbedaan di dalam makhorijul huruf kemudian bacaan-bacaan yang pendek dipanjang-panjangkan, lalu yang panjang banyak dipendek-pendekkan. Gitu. Kemudian bacaan-bacaan huruf-hurufnya tidak jelas, gitu kan? Tidak jelas. Nah, itu yang tidak selamat bacaan sigat itu. Kemudian dilihat dari kategori kaifiyat sholatnya. Kalau kaifiyat sholatnya ternyata, pokoknya mah gitu kan, rusak, hancur, nah kita bisa mufarokoh. Ketika sebetulnya di antara kita ada yang lebih pantas untuk menjadi imam. Kita sudah membahas tentang kategorisasi gitu kan. Kategorisasi imam yang ditetapkan oleh Rasul teh siga kumaha gitu. Standarisasi teh gitu kan. Itu Ya, ini harus ada standarisasi gitu. Jadi bukan hanya karena kepedean, makanya saya sampaikan teu aya anu dipilih ku Rasul selain dari anu paling menguasai ketika sama siapa yang paling paqih dalam sunnah ketika sama siapa yang paling pertama masuk Islam ketika sama siapa yang paling pertama hijrah kan gitu sugan EDKM ini hadis eta entuk gitu kan gitu. Jadi satu bukan karena modal keberanian saja atau karena status gitu. Tapi ada kategorisasi yang sudah ditetapkan oleh syariat standar eta. Makanya kalau misalkan ternyata imamnya betul-betul buruk, rusak gitu, sudah bacaan hancur, kaifiyat oge, pokoknya mah tidak selamat tina salat oge, ya sudah gitu. Apalagi di makmum ada yang betul-betul memang memenuhi standar untuk menjadi imam. Bacaan bagus, kaifiyat salatnya juga bagus. Bisa kita mufaroqah di sana. Nah, begini berdosa nggak? Ada salah satu di antara teman kita yang bacanya bagus, penguasaan tajwidnya bagus, kemudian tapi dalam membaca, tapi nggak mau maju, membiarkan yang berdosa nggak? Berdosa nggak yang mampu? Tapi kita bagaimana? Kita bagaimana? Nah, mendukung penuh gitu kan? Ataukah tidak? Kalau hanya ngajongkrok nunggu ya karunya gitu kan? Tidak perlu ada dukungan gitu. kita sebetulnya lebih ke bagaimana kita menghindari sebuah konflik ya tadi ya. Karena etika ketika istilah saling sorot gitu ya terlihat dari jamaah juga kita kan tidak enak akhirnya kita lebih mengalah artinya mungkin ada kesempatan buat beliau sakarapmu baju hal yang apa ya gimana ya terjadi dumel gitu kan Ya kan apa sih pada akhirnya Dumpun, ya. kan pada akhirnya gitu. Jadi nanti ketika kita ongkoh kita teh mempersilahkan tapi ketika kita sedang pelaksanaan sholat, kurang kan kalah jadi mendumel rusak kan gitu. Ya. Kita sholatnya juga malah jadi rusak. Kayak nuturkeun, tapi dah
Nah kan itu, Iya, jadi iya. sebabnya kan seperti itu. Nah itu yang harus kita jaga gitu kan. Jadi dilema sebetulnya Bapak. Dilema itu di satu sisi kita itu kan tidak ada istilah ada Pemilihan. ya pemilihan Seleksi. kriteria imam. Itu satu sisi, kedua kan kita tidak ada komunikasi kan dengan mereka-mereka. Ya. Yang ketiga Semakin banyak Nah, itu semakin banyak masalah di kitanya. Jadi akhirnya saling kita itu kan ketika ada saya imam Nah, Itu lah itu. gitu kan. Itu makanya. iya, iya, aku pernah ada nasi Korea dengan Begini, Bang. Di Alhamin ya, di Alhamin. Ketika seharusnya kan yang menjadi imam itu sebelum saya jadi imam, akhirnya hampir 5 waktu pamit ayah abi pasti tidak ada yang mau berani maju gitu banyak gitu, dan tidak ada yang mau berani maju gitu. Seharusnya gitu anu hijrah pertama dirinya sah, bahkan yang punya tempat itu siapa sok gitu. Tapi ketika sudah ada izin, nah dari yang memang sudah hijrah di sana, maka saya berani maju. Bahkan sampai sekarang itu jadi imam tetap, tapi bukan menjadi satu alasan karena status asatidna gitu. Saya sampaikan bukan itu gitu. Namun menjadi alasan saya kudu jadi imam. Ada yang ustad bukan gitu. Bukan status itu, tapi standarisasi imam yang memang memenuhi atau tidak gitu. Kalau saya memenuhi, oke, dengan izin jamaah-jamaah di masjid itu saya maju. Tapi kalau dengan status saya ustad, karena belum tentu ustad juga bisa memenuhi standar imam gitu. Begitu, kalau status tidak bisa dijadikan standar gitu kan. Maka standar-standar tadi apakah terpenuhi atau tidak. Nah, inilah yang tidak dibahas punten oleh sebagian saudara kita. Coba tidak mulai diskusi lagi yuk. Iya. Ya, kita lebih senang kayak gini. Ustaz yang ngambek tadi dulu, kok bari melonggong buat Terus apaan itu? Iya. Nah, Jadi pada Masya akhirnya Allah, kan Maliu, kita ketika ada dia kan kita kan tidak komunikasi, lalu serbat gitu kan si depan. ya. Nah, seolah kan karena kita itu kan merasa udah saya saja yang imam karena bukan ketidakyakinan, karena ketidaknyamanan itu. Nah, daripada orang ngadongkol jadi makmum, mending mana yang ngadongkol jadi kurang imaman, kurang jadi mana yang jadi imam gitu. Iya. Sebetulnya kalau yang majunya itu misalnya gitu kan, yang dimajukan oleh kita dengan dukungan kita dan dukungan jamaah yang lain yang memang sesuai dengan standar itu, dan mungkin pasti mengerti ya Pak. Kan hanya beberapa kelompok saja mungkin beberapa orang yang tidak suka gitu. Tapi ketika tahu bacaan imam, gerakan imam bagus gitu, makmum ya tidak akan menjadi gitu. Yang tidak suka ketika bacaan imam bagus itu kan kaifiat bagus, kan bukan karena ilmu atau bukan karena dasar ibadah, itu karena kepentingan pribadi kan begitu. Nah, apakah kita ingin mengedepankan syariat kita gitu kan, atau kalau kita mengedepankan rasa orang lain karena kepentingan pribadinya, ya lebih baik kita mengedepankan syariat seperti itu. Lanjutlah. Jadi nggak apa-apa ya, tadi kita nyopot. Ya nggak apa-apa, Jadi biasanya tuh mesti sok enakan gitu ya. sok we gitu. Ketika kita memenuhi standar karena ini syariat gitu. Ini syariat gitu. Itu dah mampu kok pasti bakal paham gitu. Syariat lah yang harus kita diselamatkan gitu. Pokoknya kita Karena tidak ada kesepakatan di awalnya. Kan? Ya, itu kan hanya sebagai DKM, tapi kan belum tentu harus jadi imam juga. ya enggak. Karena kita di antara kita juga ada yang mampu. Nah, Karena yang mampu tapi harus di depan, kan? Karena dia juga harus sadar. Nah, ternyata kan belum sadar. Dia itu kan terus gitu kan. Apa namanya? Kondisinya seperti itu. Jadi tidak membangun kebersamaan gitu kan. ya makanya husnudon saya ini mah sebetulnya bukan tidak paham berkaitan dengan apa standarisasi imam yang layak itu siapa.
Mual mungkin teu apa, mual mungkin teu ngarti gitu. Gitu. Tapi karena lekatnya kepentingan gitu. Nah, itu yang menghalanginya. Eta. Makanya kita mah bukan kepentingan, da urang mah syariat gitu. Yang kita tetapkan. Makanya harusnya kita yang lebih berani gitu. Ya, naon namina teh puntennya Pak Haji Rizky. So kurang naon nya Pak Haji nya boga perumahan, nya boga masjid gitu. Ya kudu nama tuh Pak Haji mah gitu. Itu status nama gitu kan. So, dan jamaah juga seharusnya kan begitu. Tapi ketika memang petinggina menetapkan ketua DKM sok jadi gimana dan jamaah yang lain. Gitu. Karena memahami itu pentingnya syariat. Mana yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan. Tak urang mas bukan karena kepentingan pribadi, ari urang mas syariat yang sudah kita jelaskan selama ini. Karena merenang dari itu mah menutupi diri. Saya mau usulnya bukan dengarti gitu, apal kan karena ditutupi oleh kepentingan sehingga menutupi syariat. Mau disebutkan dengarti itu mah ngerti itu. Saya ini menjadi Iya, kadang juga kita kalau melihat kondisi itu lebih mengalah bahwa nggak mungkin dosa saya lebih banyak, saya banyak maksiat, ya udahlah dia lebih layak. Simpelnya begitu sih. Ya tuh, kita kan kembali lagi tadi kata saya, ketika kita mempersilahkan hari pas sholat, kumaha? Ya akhirnya saya pasrah. Artinya ya sudah dia lebih layak dari saya, kan saya lebih banyak dosa dibanding dia. Ya saya enggak binafsik saja sebenarnya, kan awas diri saja. Kalau itu tadi jadi urusan teh gitu. Ya itu ya. Insyaallah kita berlanjut berkaitan dengan niat ini gitu kan. Masih belum karena belum semuanya tercapai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua dan menjadi bekal untuk kita amalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.